Pemuritan intensional seperti seseorang melakukan perjalanan. Kita perlu tahu kemana kita membawa orang-orang itu, dan kita perlu menggunakan kendaraan yang tepat menuju ke sana. Pemuritan yang intensional itu berarti kita tahu tujuan yang jelas dan kita ingin sungguh-sungguh orang mengalami perubahan hidup sampai kepada tujuan itu. Dan kita juga bersungguh-sungguh menggunakan dan menggerakkan orang-orang ke dalam proses yang diperlukan menuju tujuan itu. Di dalam pemuritan yang intensional kita banyak membagikan kebenaran. Bagaimana membagikan kebenaran secara intensional? Salah satu pelajaran yang paling mengubah cara saya mengkomunikasikan kebenaran saya pelajari dari Howard Hendricks. Di dalam bukunya Teaching to Change Lives, mengajar untuk mengubah hidup. Setelah membaca buku itu, cara saya berkhotbah, cara saya mengajar, cara saya membimbing kelompok kecil menjadi berbeda. Salah satu prinsip yang Howard Hendricks ajarkan adalah hukum hati, yang bunyinya demikian. Mengajar yang mengubah hidup itu bukan sekedar mengajar dari kepala ke kepala, dari pikiran kepada pikiran, tetapi dari hati ke hati. Apa itu hukum hati? Di dalam pemikiran Ibrani, ketika kita berbicara tentang hati seseorang, itu bukan hanya bicara tentang bagian dari hidupnya, tetapi itu berbicara tentang keseluruhan hidup seseorang. Keseluruhan hidup seseorang terdiri dari beberapa aspek. Aspek pikiran, aspek perasaan, dan aspek kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketika kita mengajar seseorang, kita bukan hanya mengajar dari pikiran ke pikiran. Pikiran kita kepada pikiran orang lain. Tetapi dari hati kita, keseluruhan hidup kita, kepada keseluruhan hidup orang yang kita ajar. Kepada pikiran, perasaan, dan kehendak orang yang kita ajar. Apa perbedaannya di dalam kita mengajar, kalau kita mengajar dari hati ke hati, bukan sekedar dari pikiran ke pikiran? Saudara-saudara, ketika kita mau menyampaikan satu kebenaran, entah itu satu bagian ayat firman Tuhan, atau satu kalimat yang sangat penting bagi kita ketika kita membaca buku itu dan kita ingin orang-orang yang mendengarkan juga menangkap kebenaran itu, kita mengajukan 3 pertanyaan dulu. Pertama, hal apa yang saya temukan penting di dalam kebenaran ini, dari ayat itu atau dari paragraf itu? Hal apa yang saya temukan bahwa ini sesuatu yang saya ingin orang juga memikirkan hal yang sama. Tetapi bukan hanya pikiran, tetapi apa yang saya rasakan terhadap kebenaran itu. Yang saya ingin orang lain juga rasakan. Pertanyaan ketiga, apa yang saya lakukan, perubahan apa yang ada dalam diri saya setelah saya belajar kebenaran itu, dan apa yang saya ingin orang lain lakukan setelah nanti orang itu belajar kebenaran tadi. Misalnya pelajaran tentang hukum hati ini. Saya menangkap ini sebagai sesuatu yang penting sekali yang mengubah hidup saya. Dan saya ingin orang merasakan dan melihat bahwa ini juga sesuatu yang sangat berharga. Dan sebagaimana hukum hati ini mengubah cara saya mengajar, saya ingin orang lain juga melakukan hal yang sama. Maka dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita, mengubah pikiran dan perasaan kehendak orang yang kita ajar atau kita bimbing. Ketika suatu kebenaran menjadi satu temuan yang penting bagi kita, dan kita punya perasaan tertentu terhadap kebenaran itu sampai kita akhirnya bertindak, dan kita ingin supaya pikiran, perasaan, dan kehendak orang yang mendengarkan itu juga mengalami perubahan, maka kita sedang mengkomunikasikan, sedang berbagi kebenaran dari hati ke hati, bukan saja dari pikiran ke pikiran. Kalau saudara-saudara menggunakan setiap kesempatan yang saudara miliki untuk berbagi dari hati ke hati, maka saudara-saudara akan bisa terus diasah dan dipakai oleh Tuhan membawa orang-orang menuju perubahan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup orang-orang yang saudara-saudara layani. Selamat mengajar, selamat berbagi kebenaran dari hati ke hati.